أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا قال تعالى الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله. Para jemaah yang dimuliakan Allah, yang dirahmati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Ilahi Rabbi atas banyak nikmat beribu-ribu berjuta alhamdulillah. Tentunya nikmat iman bisa menjadikan insan baik, menjadikan alam yang baik dan juga menjadi alam mukarib. Tentunya kita dengar nikmat sehat walafiat dan semangat. Amin. Itulah kita akan mulakan ibadah. Para jemaah berkenalan dan kita bersalawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat sampai penghujung di hari kiamat. Para jemaah, saya akan coba hari ini dengan tema tentang manusia, unsur manusia, agar manusia menjadikan takwa. Manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik menjadikan orang yang mulia. Di tengah-tengah makhluk-makhluk yang diciptakan. Tapi suatu saat manusia akan jadi rendah, lebih rendah daripada makhluk-makhluk yang lain. Kecuali kalau orang itu mau beribadah, membuat kebaikan, selalu dalam keimanan, lalu bertakwa. Manusia itu menjadikan haifah. Haifah ini untuk hidup di dunia, berikan bagaimana kehidupan. Agar manusia menjadi hamba Allah yang mana? Yaitu yang membakti kepada Allah, yang menciptakan bumi langit sehingga ya mengatakan apa? Hujan turun langit atau tanaman-tanaman, atau juga yang memberikan kehidupan dan menjadikan kematian. Itu Allah yang membuat. Dan manusia itu harus menjadi hamba Allah. Ya, yang tadi itu benar-benar. Yang kedua, berbakti kepada dua orang tua. Kenapa? Karena yang membesarkan kita. Yang ketiga, kita berbakti kepada negara, bangsa, dan agama. Karena kita hidup di satu negara dan berkumpul di satu bangsa, dan kita beragama agar kita diatur supaya jalan bahagia. Kalau agama itu artinya ayat, tidak agama itu jelek, jadi tidak jelek, jadi artinya tidak jelek, baik. Jadi kalau orang beragama itu baik, ya. Dan manusia itu harus menjadi mahabbat itu cinta kepada kebaikan, itu rasa cinta. Yang keempat apa ya? Bersahabat. Kita ini harus bersahabat. Bersahabat dengan Pak Ustaz, bersahabat dengan teman-teman kita, bersahabat dengan di lingkungan kita,
Karena kita bisa hidup itu kan bersama. Kita bisa cari pekerjaan atau gimana ya, kita berhubungan apa-apa. Itu karena sahabat. Nabi Muhammad dia punya sahabat. Dia bisa berjalan karena dengan sahabat. Ya. Nah kita juga apalagi bisa berdekatan dengan tetangga bersahabat. Manusia ada dua unsur, ya. Satu jasmani, dua rohani. Kalau jasmani itu terdiri pada tulang, daging, dan air, bersejarah, dan jad. Itu jasmani. Jasmani kalau zaman manusia itu zaman ada nggak? Lalu menciptakan kita. Makanya jasmani ini makanannya juga dari tanah, hasil dari tanah, seperti buah-buahan, tanaman-tanaman. Ya. Kalau ingat di surat Al-Baqarah 168 kalau tidak salah ya, makanlah dengan hasil bumi dengan sebaik. Janganlah menurut kata-kata ada setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata. Surat Al-Baqarah 168 kalau nggak salah ya. Salah. Jadi manusia itu makannya dari tanah. Dan unsur kedua yaitu roh. Ya, roh itu mah kalau yang tahu kan manusia mah nggak tahu, hanya diberi sedikit. Roh itu jiwa. Ya, jiwa itu terdiri tiga. Satu akal, dua hati, tiga nafsu. Jadi kalau jasmani kalau hatinya bagus, akalnya juga baik, nafsunya juga bagus. Tapi kalau hatinya jelek, akalnya buruk, mungkin juga nafsunya kan lebih buruk. Itulah makanya antara jasmani dan rohani bersatu menjadi satu, bergerakan menjadikan orang bisa berjalan, bisa bicara, karena roh itu seolah-olah seperti mesin. Tapi Allah yang nanti roh itu dibawa ke alam malakut kalau saya, nah itu dan bisa. Kalau jasmani itu ditanam lagi di tanah, ya. Makanya kepada bapak-bapak dan ibu, ya, kalau punya kendaraan, ya, si motor itu harus punya SIM, ya. Karena ada rahasia, ya. Di alam wajah juga ada rahasia. Dua malaikat akan menerbitkan. Itu kita, siapakah Tuhanmu, siapakah nabimu, mana kiblat kamu, dan siapakah yang menjadi imam kamu, dan siapa yang menjadi sahabat. Mungkin bapak-bapak bisa menjawab. Ya, manusia hidup di dunia ini untuk menjalankan yang tiga. Satu adalah bertakwa, dua ibadah, tiga berilmu. Ya, itu pendapat saya. Mengapa harus bertakwa? Karena kita harus taat kepada Allah yang menciptakan bumi, langit, dan ya. Takwa itu harus punya modal. Modalnya tiga: iman, Islam, ihsan. Itu menjadi, kalau nggak itu apa artinya iman? Apa yang harus diperbuat? Apa untuk menjadikan apa kalau kita tidak? Nah itulah. Dan kedua adalah apa itu? Ibadah. Ibadah itu suatu perbuatan, ya, amalan yang baik.
atau pekerjaan yang baik. Karena di dunia ini ada dua pekerjaan. Satu adalah kebaikan, ya, dengan kita beragama atau kita aturan-aturan Allah, lalu kita mengikuti apa yang diperintahkan, itu akan dibawa ke akhirat. Tapi ada harta yang tidak dibawa, seperti rumah, tapi itu mungkin diteruskan oleh ahli waris. Jadi perjuangan kita itu dua. Jadi untuk dunia akhirat. Kalau di akhirat yang ditinggalkan kepada ahli waris, lalu akan membawa pahala bagi orang yang. Nah, yang ketiga adalah apa? Ilmu. Kebaikan, ilmu ya. Nah, memang kita manusia harus berilmu. Berilmu di dunia itu banyak. Oh, itu usaha, dunia keagamaan, dunia kedokteran, semua Allah supaya kita tahu. Benar. Supaya kita, apalagi kalau kita mengerjakan ilmu agama, benar. Supaya kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak kerja. Itu karena ilmu. Ya, ada peribahasa. Pura-pura dalam perahu, berlayar ke tengah laut, di tengah laut ketemu lumba-lumba. Janganlah pura-pura tidak tahu, haruslah tahu agar kita bagaimana cara ibadah pun agar kita menebar kebaikan untuk selamat dunia akhirat. Pergilah ke tempat ilmu, ya, jangan malu-malu, ya, supaya kita tahu. Apalagi kalau orang masih singgah gitu ya, daripada singgah, panggillah penghulu, kita bangun pengantin baru untuk membangun sakinah mawaddah warahmah. Karena kita bahwa itu hanya pembara, tidak akan lama kita akan kembali kepada. Kalau kita perasaan semakin kalau saya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dari Allah akan kembali. Makanya kita harus ingat bahwa kita hidup akan datang maut dengan tiba-tiba. Ya, jadi kita harus waspada. Ini hanya saya mengingatkan aja ya. Ya. Nah sekarang kita banyak ya, banyak soal agama atau soal antara manusia atau kita bersedekah berapa. Tapi jangan lupa, jangan sampai tidak salat wajib yang perintahkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui Jibril dengan tanggal 27 Rajab kalau saya. Karena itu wajib. Wajib itu apa? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan dapat sih. Itu tidak boleh walaupun dalam keadaan apa. Ya, jadi kita semua kita mesti dari kita walaupun sakit kita dengan salah apa secara ya, yang penting hati kita selalu berdoa. Karena sholat karena selalu ingat kepada Allah. Ada 5 cara untuk sholat itu. Ya, baik, terbaik, lebih baik, sangat baik, super baik. Bagaimana kalau bilang baik? Kan manusia kadang-kadang sibuk ya, sibuk kerja, sibuk bisnis, usaha, apa aja deh, sibuk kita nonton, atau kita ngobrol, atau kadang-kadang pengangguran juga ada ya, tapi kita berhenti sedang mengingat, kita udah waktunya sholat, lalu kita berhenti, ya itu namanya baik, jadi masih ingat kepada yang terbaik yang bagaimana? Orang habis sholat, wudu,
lantas mendengar suara azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kita datang menghampiri, lalu kita ikut berjamaah. Itu kan terbaik. Ada juga yang lebih baik, datangnya sebelum ada, sebelum qomat, masuk ke masjid, berdoa, hati-hati, duduk bersolawat, menunggu ada. Atau kita menjaga, takut-takut di masjid tidak ada yang keluar, tidak ada yang ngamuk, ya. Jadi itu lebih baik. Ada juga yang sangat baik. Bagaimana caranya? Kita kan sampai sholat saya, kita membaca seperti apa al-Mu'min gitu ya. Langsung sholat subuh, sholat waqiah, ya. Akhir sholat duhur, ar-Rahman, ya. Sholat asar sajadah, sholat maghrib, yasin. Ya, sholat tempat malam ya. Kita mulai sholat tauhid ya. Kita suka sholat Tuhan gitu. Karena kita membaca-baca Quran ya, surat-surat lain ya, atau ingin menjadi hataman Al-Quran ya. Saya sekali-kali kan menjadi hatam. Berarti orang itu ingat kepada rukun iman yang ketiga, yaitu percaya kepada kitab-kitab. Jadi kalau kita ingat surat Waqiah 77, membaca surat itu adalah bacaan yang mulia. Itu kan masalah Waqiah 77 ya. Super baik ya. Nah, terakhir super baik ya. Super baik itu kita kan kalau saya pedagang, apa saja yang mendapatkan uang rezeki di kebun, lalu kita mendapat kebaikan, sembako, infak, zakat, ya. Apalagi kalau zakat, kalau kita punya harta, memang itu harus dibersihkan. Ya, zakat sedekah itu untuk keperluan bagi orang, apalagi kepada anak yatim itu harus dibersihkan. Makanya Allah menyuruhkan sholat kita menunaikan sholat dan yaitu kita sholat berhubungan dengan Allah, zakat dengan itu maksudnya. Jadi ada pemerataan. Nah, kita kan kita itu kebaikan dari sholat. Kita harus bisa menjaga hati, ya. Hati itu dijaga, ya. Kadang-kadang kemana aja hatinya. Kita kan lakukan aja ya, supaya jaga hati jangan engkau nodai, jaga hati lantera cahaya ilahi, jaga hati jangan engkau ingkari, jaga hati harus banyak berbakti, jaga hati jangan berdusta, hati harus mensyukuri, hati-hati jangan jaga diri, ya, hati-hati jangan jaga diri, hatinya jangan iri, jangan sakit hati, apalagi sifatkan, apakah kita akan diterima ibadahnya kalau sifatkan, apalagi benci kepada Pak Ustaz, kepada Pak RT, kepada bagaimana? Apakah kita hanya akan sholat ya? Apakah kita akan mati di antara enggak? Kalau kita selalu apalagi sama tetangga, perbaikilah sekarang sebelum mati, ya. Makanya jangan rumah jangan marah-marah, nanti suka bikin masalah. Kalau tidak menyelesaikan masalah akan bermasalah nanti di akhir. Begini lanjut. Ya. Kita apalagi kalau itu damai, kita harus damai, ya. Damai itu apa? Tenang, tentram, aman, adem, ayem, merdeka.
Itu namanya Merdeka. ya. Yang merdeka. Tapi ada lagunya nih, saya carikan lagi ya. Ngaco gitu. Ya, suaranya coy. Sebuah cinta damai, mari kita beribadah agar hidup jadi damai. Damai hurufnya ada berapa? Sebaiknya damai. Hah? Pintar juga Pak Ustaz ya. D itu A, N, A, I. D itu dengan, demi. Ya, sama. N-nya mengerjakan, mendirikan, mendidik. A-nya agama Islam. Ya, jadi dengan aman kita melaksanakan. Kita ingat surat apa? Al-Imran ya. Surat ketiga ya. Ayat 180 yang siapa tanpa yang memilih agama selain dan tidak akan diterima. Malah ini akan merugi. Di surat yang sama juga di ayat ini. Sesungguhnya agama yang mana ada iman apa iman? Kalau ingat sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tanggal 8 Rabunya ya, atau tanggal 7 Maret siapa? Haji pada haji perpisahan berpidato di atas dengan kabarnya. Datanglah wahyu dari Allah yang berbuat terakhir kepada malaikat yang setelah sempurnakan agama untuk telah kuberi nikmat yang banyak dan telah kuridhoi Islam. Ini waktunya habis ya? Kita sepakat. Sepakat. Ya, terima kasih atas waktunya dan waktunya mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Im yang telah menyampaikan materi ulum subuh Sabtu Barokah kali ini. Mudah-mudahan semuanya bisa kita cerna dengan baik. Ya, paham kan Bu semuanya Bu ya? Paham. Telah disampaikan dan mudah-mudahan dapat dimengerti. Karena itu yang menurut Pak Im semuanya intinya adalah takwa itu. Kalau misalkan kesemuanya itu intinya kata Pak Im itu takwa. Kita diciptakan untuk beribadah, kita diciptakan Allah itu untuk bertakwa kepada Allah. Gitu aja. Yang terakhir kami sampaikan sebagai pengurus DKM kepada Bapak Ibu yang telah memberikan sebagian hartanya atau sebagian rezekinya di acara subuh barokah kali ini. Mudah-mudahan Allah balas dengan berlipat ganda. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di Sabtu depan kita dapat berkumpul kembali dalam acara yang sama dalam keadaan sehat walafiat dan keadaan tanpa ada kekurangan sesuatu apapun. Oh ya, pewaran para Bapak Ibu jamaah semuanya untuk hari esok Ahad tanggal 20 kita seperti biasa adakan kajian rutin jihad di waktu pada asar atau jam 4 ya. Untuk kami mengundang kepada Bapak Ibu jamaah semuanya, baik di lingkungan R9 ataupun di lingkungan Surangga Timur dan sekitarnya, untuk dapat hadir dalam acara jihad pada waktu pada asar atau jam 4 esok hari. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada semuanya. Mari kita tutup acara ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi.